Pagi ini cuaca begitu mendung, sang surya belum menampakkan cahaya. Namun Feby tetap bersemangat untuk berangkat kerja. Selesai dengan aktivitas paginya di rumah, Feby melesat menuju tempat kerjanya. Dan di depan gerbang komplek Feby sempat bertemu dengan Febri. Tin, Febri membunyikan klakson motornya agar Feby berhenti. Bay, jangan lupa bawa jas hujan, titah Febri. Tidak usah. Keras kepala, kamu udah sarapan? Petik 2, sudah dong. Kamu, petik 2. Sudah, ayo kita berangkat kerja. Mereka berdua beriringan di jalan. Feby terus menatap Febri dari spionnya. Sedangkan Febri terus menatap Feby. Di perempatan jalan mereka berpisah karena tempat kerja mereka itu beda arah. Lalu mereka saling membunyikan klakson. Tin, tin, Feby mengacungkan jempolnya pada Febri saat berpisah di perempatan. Sesampainya di tempat kerja, Feby segera memarkirkan motornya di tempat parkir. Terlihat di sisi gerbang sudah ada yang menatapnya. Fans, bisik Feby kecil sambil menatap laki-laki itu. Dengan cepat Feby melangkahkan kakinya agar laki-laki itu tidak mendekatinya. Namun, hai Judas! Tiba-tiba Jaki tepat berada di hadapannya. Huff! Feby menghembuskan nafasnya kasar. Mau apa? Petik 2. Ikut aku sebentar. Jack menarik tangan Feby tanpa izin terlebih dahulu dan itu membuat Feby kesal. Jaki, lepas ih. Petik 2, ikut dulu. Seketika semua menatap mereka berdua. Hanya Jaki yang berani menggenggam tangan Feby di depan umum. Rasanya dia ingin mencabik-cabik tubuh Jaki. Duduk di sini, pinta Jaki. Bu, kopi susu 2 ya? Siap. Ya ampun Jaki, kamu benar ya menarik tanganku hanya untuk menemanimu minum kopi. Protes Feby. Iya hehi. Asteris, sumpah ya nih cowok pagi udah ngajak ribut. Petik 2. Ekspresi Feby imut banget kalau marah, hehehe. Kopi susu pun sudah dipersiapkan di meja mereka. Ayo silahkan diminum. Ya, come on babe, jangan jutek. Feby hanya meliriknya dengan tajam. Aku menunggu jawabanmu. Petik 2. Seketika Feby terdiam, kopi yang ingin dia minum dia taruh lagi. Minum dulu aja Feb, hehehe. Bodoh. Feby kembali mengambil gelas yang berisi kopi susu dan meminumnya perlahan. So, apa jawabannya? Petik 2. Boleh minta waktu lagi. Petik 2. Baiklah, bisakah kita berteman dulu? Maksudku untuk bisa lebih dekat. Tentu, tapi aku tidak ingin kamu menghindar ya. Baiklah, friend. Petik 2. Ya friend. Mereka saling berjabat tangan. Nanti malam kamu mau main gak? Petik 2. Aku mau latihan dulu. Latihan apa? Petik 2. Malam minggu aku mau tanding game online, jadi mau latihan dulu sama timku. Really? Petik 2. Ya, keren. Petik 2. Biasa aja sih. Boleh minta pertemanan gak? Petik 2. Tentu. Jaki menuliakan nama akun Feby dan meminta pertemanan. Jangan lupa diterima ya. Siap. Mereka berdua kembali menikmati kopi mereka masing-masing. By the way, apa kamu tidak tertarik dengan wanita lain? Kenapa harus memilihku? Petik 2. Karena kamu unik. Unik itu sama aja dengan aneh kan? Kata Feby sambil menaikkan alisnya dan menatap tajam. Bisa jadi, hehehe. Berarti aku aneh. Petik 2. Bukan maksudku kamu berbeda. Sudahlah, itu urusanmu. Petik 2. Jadi kapan kita bisa main? Nonton bioskop, makan di restoran atau ke mall? Aku tidak suka itu. Tolak Feby dan Jaki mengerutkan keningnya. Wah, petik 2. Tapi kalau kamu mengajakku makan di lesahan, aku tidak akan menolak. Baru kali ini ketemu cewek yang gak suka dengan 3 hal tersebut. Boleh tahu alasannya kenapa? Petik 2. Karena terlalu mewah dan di sana pasti tidak bebas. Terlalu banyak aturan. Petik 2. Perkataan Feby membuat Jaki terdiam. Biasanya wanita yang dia dekati selalu minta hal yang mewah, tapi ini sungguh unik sekali. Aku masuk ya Jaki, kata Feby lalu berjalan menuju pemilik warung kopi. Berapa Bu? Petik 2. Tidak usah Feb, aku yang bayar. Jangan. Kan aku yang mengajakmu. Oke, terima kasih ya. Feby berjalan masuk menuju tempat kerjanya sedangkan Jaki hanya diam terpaku melihat Feby. Hari ini hari yang beruntung bagi Jaki. Awalnya Feby tidak menerima kehadirannya, bahkan bisa dibilang judes saat di dekatnya, tapi sekarang Feby sudah melunak dan bisa menerima Jaki. Walaupun Feby belum menerima Jaki menjadi pacarnya, namun Jaki tetap senang karena Feby menganggapnya sebagai teman.
Jum.at berkah, gumam Jaki sambil tersenyum. Asteris 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 asteris. Febri, panggil Lisa yang melambaikan tangan ke arahnya. Dengan cepat Lisa menghampiri Febri yang sedang memarkirkan motornya. Hai, selamat pagi. Pagi, kamu udah sarapan Feb? Petik 2. Sudah, ini untukmu. Tiba-tiba Lisa memberikan kotak makan yang berisi cake. Apa ini? Petik 2. Buka saja. Kemudian Febri membuka kotak makan itu. Bagaimana kamu suka? Petik 2. Ya, terima kasih, kata Febri sambil tersenyum. Sebenarnya Febri tidak terlalu suka dengan cake namun dia menghargai apa yang diberikan oleh Lisa. Oh ya, boleh gak aku minta nomor HP-mu? Petik 2. Febri mengerutkan keningnya. Memang kamu belum punya nomorku. Petik 2. Lisa menggelengkan kepalanya pelan. 08. Oke, terima kasih Febri. Iya sama. Mereka berjalan bersama menuju tempat kerja mereka. Semua orang menatap mereka dengan senyuman. Mereka berdua kelihatan serasi sekali sampai semua orang iri pada mereka. Apa mereka sudah jadian? Mungkin. Serasi sekali mereka. Aku jadi iri. Petik 2. Begitu kata mereka yang melihat Febri dan Lisa berjalan bersama. Selamat bekerja ya Feb. Kamu juga. Febri sudah berada di tempat kerjanya sedangkan Lisa menuju ruangannya. Sekali Lisa menoleh ke belakang menatap Febri namun Febri tidak balik mentapnya. Bro, kalian udah jadian? Tabia Robi. Ya. Wow, selamat ya bro. Febri hanya menggarukkan kepalanya yang tidak gatal sambil tersenyum. Sedangkan Lisa berjalan dengan gaya kerunaknya sambil tersenyum sangat indah. Wah, sepertinya ada yang senang nih. Pagi gini wajahnya berseri-seri. Ledek temannya Lisa. Iya dong, hari ini aku sangat senang sekali. Coba aku tebak, kamu udah jadian ya sama Febri? Petik 2. Ya, selamat ya Lisa, akhirnya penantianmu berbuah manis. Aku juga ragu padanya, tapi ternyata dia menerimaku. Sumpah aku senang sekali. Cie, jangan lupa pajak jadian. Petik 2. Tenang, aku akan traktir kalian. Benarkah? Petik 2. Ya, asik kita ditraktir. Kalian tahu tidak, aku membuatkan Febri cake dan dia menerimanya. Ya ampun, aku senang banget. Dia gak jutek lagi sama kamu. Petik 2. Tidaklah sekarang bahkan lebih hangat padaku. Kamu hebat Lisa, bisa menarik perhatian Febri. Siapa dulu dong Lisa? Hahaha, Lisa tertawa. Sebenarnya aku deg-degan memberi cake pada Febri. Takutnya Febri tidak menerimanya, tapi ternyata cakeku diterima dengan baik. Bahkan Febri tersenyum padaku. Sungguh senang rasanya. Jum.at berkah, batin Lisa. Lisa sudah bersandar di kursinya sambil memainkan rambutnya dan membayangkan soal Febri, kekasih yang selama ini dinantikan. Sahrul, kawan jangan lupa ya nanti malam tanding jam 8 malam. Pesan grup WhatsApp dari Sahrul. Feby, siap. Denny, siap tempur. Robi, jangan lupa latihan dulu ya kawan. Sahrul, oke. Hanya Febri yang tidak membalas pesan grup. Entah dia sedang apa. Sejak pulang GJM Febri langsung pulang ke rumah, tidak berkumpul dulu di warung Mang Rohim. Menjelang pertandingan, mana Febri? Mata Febri terus mencari ke kanan dan ke kiri namun Febri belum juga datang. Di telepon, di chat tidak ada respon dari Febri. Gimana Feb? Tanya Sahrul. Tidak ada jawaban. Cit, Robi memberhentikan motornya di hadapan mereka bertiga. Kata Tante Irma, Febri sedang keluar, begitu kata Robi. Kemana itu anak? Kok aku jadi khawatir ya, kata Febri cemas menanti Febri. Mereka berempat harap cemas menunggu Febri. Mereka berdoa agar Febri tidak kenapa di jalan. Karena sejak tadi Febri tidak merespon saat dihubungi melalui ponsel. Cit, tiba-tiba sebuah motor berhenti tepat di hadapan mereka berempat. Mereka hanya diam dan terpaku melihat Febri datang membawa kejutan. Seolah tak percaya, mereka berempat saling tatap. Maaf ya telat, kata Febri yang sudah turun dari motor bersama kejutannya. Mereka hanya mentap apa yang dibawa Febri tanpa ada yang mengucapkan satu kata pun. Oh iya lupa, guys, perkenalkan ini Lisa. Lisa, perkenalkan ini temanku Robi, Denny dan Sahrul. Hai, aku Lisa. Hai, loh kok namaku tidak disebutin? Batin Febri yang merasa aneh pas sahabatnya itu. Dan perkenalkan ini sahabatku Febri. Hai. Lisa tampak menatap Febri dari ujung kaki ke ujung kepala. Asteris, kenapa perempuan ini dibilang sahabatnya?
Dan laki ini dibilang temannya. Mana namanya sama lagi? Perasaanku saja atau apa ya? Kok perempuan yang dibawa Febri ngeliatin aku tajam sekali? Dia pacarmu Feb? Tanya Denny. Ya, cie, Sahrul. Feby hanya tersenyum melihat Febri bersama dengan wanita lain. Entah apa yang Febri rasakan, seperti ada gejolak cemburu dan kecewa. Namun Feby menepis perasaannya itu. Kok jadi merasa cemburu ya? Ayolah, dia sahabatmu, harusnya kamu bahagia bukan dan menerima kekasihnya. Petik 2. Untuk sekarang tatapan Feby tidak bisa diartikan. Antara senang dan sedih yang dia rasakan saat ini. Rasa tidak suka karena posisinya telah digantikan oleh wanita lain. Feby pura-pura mengambil ponselnya dan memainkannya. Tidak tahu apa yang dia lihat di ponselnya. Seketika Robi menatap Feby. Dia merasa Feby tidak baik saja, lalu dia membisikkan sesuatu pada Laras kekasihnya. Temani Feby sebentar, sepertinya dia tidak baik saja. Iya sayang. Laras berjalan menghampiri Feby dan memeluknya. Ayo lagi lihat apa? Petik 2. Laras. Sibuk amat sih kak. Lagi chatan sama itu ya? Hehi. Apa sih kamu Ras? Ada yang diam mendengarkan percakapan Feby dan Laras. Dia hanya tersenyum mendengarkannya. Kegelisahan Feby dan kebungkamannya jelas terlihat di pandangan Febri. Dia ingin sekali memberitahu kalau dirinya tidak akan tergantikan sebagai sosok sahabat. Namun dia tidak enak untuk mendekati Feby karena dia menghargai perasaan Lisa kekasihnya. Ayo kita berangkat, ajak Sahrul. Mereka bergegas ke motor masing-masing. Tapi kali ini Feby tidak membawa motornya karena sudah terbiasa dia pasti akan dibonceng oleh Febri. Kali ini Feby benar-benar sudah digantikan. Iya Feby. Petik 2. Seketika mereka pada melihat ke arah Feby. Feby, kamu di sini saja, titah Robi. Aku jalan aja deket ini kok. Kami di sini aja biar aku yang jalan, titah Sahrul yang sudah turun dari motor. Ayo Feb sama aku, ajak Denny. Lebih baik kita bertiga saja, kata Feby sambil berjalan ke arah Denny dan Sahrul. Hah. Petik 2. Sini aku yang bawa. Hah. Petik 2. Kamu serius? Tanya Denny. Iya. Denny turun dari motornya dan memberikannya pada Feby. Kalian duluan aja, titah Feby. Oke, ucap Robi. Lalu Robi dan Febri melajukan motornya ke tempat tujuan. Ayo naik. Denny dan Sahrul secara bergantian menaiki motor yang dikendarai Feby. Pelan-pelan saja Feb. Iya siap. Feby segera memacu motor. Denny menyusul Robi dan Febri. Denny dan Sahrul yang tadinya ketakutan karena dibonceng Feby sekarang mereka santai karena Feby bisa menyeimbangkan mengendarai motor tersebut. Bahkan Feby membalap Robi dan Febri yang berada di depannya. Ketika melewati motor yang dikendarai Robi, Denny dan Sahrul iseng untuk meledek Robi dan Laras. Ya kebalap, begitu kata mereka sambil melambaikan tangannya. Robi dan Laras hanya bersorak dan tertawa melihat mereka bertiga. Febri. Kini giliran Febri yang diledek oleh merek berdua. Awas jatuh kalian bertiga, teriak Febri. Tenang joki, kita sudah handal, ya Gaden. Petik 2. Bener Rul. Febri hanya menggelengkan kepala sambil tersenyum. Feby mengintip senyuman Febri dari kaca spion itu tanpa menoleh ke belakang. Sesampainya di sana mereka segera turun dari motor mereka dan memarkirkannya. Kak Feby, teriak April sambil berlari memeluk Feby. April, kamu nonton juga? Petik 2. Iya dong, aku kangen sama kakak. Kakak juga. Seketika mata Lisa tertuju pada April dan juga Feby. Kelihatannya mereka sangat akrab. Padahal aku ini pacar kakaknya, harusnya dia akrab denganku, gumam Lisa dalam hatinya. April, nanti temani Kak Lisa ya, titah Febri. Siap. Ya sudah, kakak kesanan ya April. Oke Kak Feby. Lisa, kamu sama April dulu ya. Iya sayang. Febri mengelus rambut Lisa pelan. Oh no, batin Feby yang merasa cemburu melihat Febri dan Lisa. Mereka berjalan ke tempat pertandingan. Di situ Febri mencoba menyeimbangkan jalannya dengan Feby. Kamu kenapa? Bisik Febri. Tidak apa-apa. Hening. Oh ya, selamat ya. Pacarmu sangat cantik. Ya, Feby berjalan begitu cepat agar Febri tidak mengikutinya dan berbicara padanya. Entah mengapa Feby jadi menghindari Febri. Feby, kamu tidak bisa berbohong padaku. Batin Febri. MC sudah menyambut kedatangan para hadirin dan mengumumkan siapa yang bertanding malam ini. Feby, sapa Kak Jafar yang tiba-tiba berada di belakangnya.
Kak Jafar, semangat ya, harus dong, kakak juga ya. Siap, Robby yang menyadari kalau Feby sedang menghindari Febri, segera berjalan mendekati Febri. Sudah kubilang kamu lihat perubahannya, bisik Robby. Ya, aku ingin mengatakan pada Nuat tapi dia terus menghindariku. Tidak biasanya dia mengobrol dengan Kak Jafar, lihat sekarang dia mau mengobrol dengan Kak Jafar. Aku akan mencoba menjelaskannya nanti kalau Lisa tidak ada di sini. Sepertinya ini akan sulit Feb. Lisa pasti akan terus menempel padamu. Febri hanya diam memandang Feby sejenak yang masih mengobrol dengan Kak Jafar. Dulu Feby paling malu jika diajak ngobrol dengan Kak Jafar. Mungkin karena dia ingin menghindariku dan membuang rasa malunya, batin Febri.